Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah minasang, tahu nggak sih kalau di Jepang itu ada sebuah tradisi untuk melepas perpisahan seseorang. Tradisi ini disebut Sobetsukai. Sobetsukai ini gunanya untuk memberikan penghormatan kepada seseorang yang akan meninggalkan kelompok mereka loh. Acara tradisi ini tidak hanya sekedar ajang pertemuan, tapi mencerminkan nilai-nilai mendalam dalam masyarakat Jepang seperti rasa hormat, kesopanan, dan juga solidaritas. Sobetsukai menjadi momen berharga untuk menunjukkan apresiasi dan dukungan bagi rekan atau teman yang akan melangkah ke fase baru dalam hidupnya. Nah, dalam video kali ini, Pandai Kotoba akan membahas sedikit budaya Sobetsukai ini, mulai dari pengertian, makna budaya, etika dan aturannya, serta bagaimana tradisi ini terus berkembang di masa kini. Yuk mari kita simak video ini sampai habis. Apa itu Sobetsukai? Sobetsukai adalah acara perpisahan yang sering diadakan di tempat kerja, sekolah ataupun komunitas di Jepang sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang akan meninggalkan kelompok tersebut. Acara ini bukan hanya sekedar pesta perpisahan, tetapi juga melambangkan pentingnya hubungan interpersonal dan rasa syukur atas kontribusi individu tersebut. Sobetsukai bisa diadakan dalam berbagai situasi seperti pensiun, mutasi kerja, kelulusan, atau bahkan pindah ke luar negeri. Kemudian, makna budaya dan filosofi di balik Sobetsukai. Sobetsukai mencerminkan budaya Jepang yang sangat menghargai etika, kesopanan, dan juga rasa kolektif. Dalam masyarakat Jepang, hubungan sosial sering dibangun menjadi tradisi yang menekankan penghargaan dan rasa terima kasih. Momen ini gunanya mengucapkan selamat tinggal secara formal dan memberikan penghargaan atas usaha yang telah diberikan oleh orang tersebut. Konsep seperti omotenashi ataupun keramahan tulus juga terlihat jelas di acara ini. Kemudian, etiket dan aturan Sobetsukai. Dalam acara Sobetsukai, tata krama sangat diperhatikan. Dan ada beberapa etiket penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, toast awal atau biasanya orang Jepang suka ngomong kampai. Acara dimulai dengan ucapan pembuka dari seseorang dengan jabatan tinggi di kelompok tersebut, diikuti dengan toast atau kampai. Tidak ada yang boleh makan atau minum sebelum kampai dilakukan. Selanjutnya, menuangkan minuman untuk orang lain. Sebagai bentuk perhatian, peserta harus menuangkan minuman untuk rekan atau teman mereka, terutama bagi atasan mereka. Hal ini menunjukkan rasa hormat ya minasang dan memperkuat ikatan sosial. Selanjutnya, pemberian hadiah. Tidak jarang anggota kelompok memberikan hadiah kenang-kenangan kepada seseorang yang akan pergi. Ini bisa berupa barang kecil dengan makna simbolis. Dan yang terakhir, pidato perpisahan. Orang yang meninggalkan kelompok biasanya memberikan pidato perpisahan singkat untuk mengucapkan terima kasih dan juga harapan bagi masa depan kelompoknya. Dan yang keempat, struktur dan lokasi acara. Acara Sobetsukai biasanya diadakan di restoran, izakaya, atau bahkan hotel. Tak jarang juga dilakukan di lokasi yang lebih sederhana atau dekat seperti di kantor, tempat pertemuan terdekat, atau di rumah. Beberapa perusahaan memilih tempat dengan ruang pribadi untuk menciptakan suasana yang lebih akrab. Acara ini seringkali dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Acara utama yang terdiri atas makan malam dan toast atau kampai. Kemudian ada juga nijikai, yaitu pesta kedua yang lebih santai. Biasanya sering dilakukan di tempat karaoke atau bar. Pada bagian ini formalitas menjadi berkurang dan peserta acara dapat lebih bebas berinteraksi. Dan yang terakhir ada Ippon Jime, yaitu acara terakhir berupa tepuk tangan bersama sebagai tanda penutupan resmi acara perpisahan. Dan yang kelima, perubahan Sobetsukai di masa kini. Acara Sobetsukai sempat mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beberapa perusahaan mulai mengadopsi format hybrid, yaitu menggabungkan pertemuan tatap muka dan juga virtual untuk mengakomodasi pekerja jarak jauh. Selain itu, ada peningkatan kesadaran akan batas konsumsi alkohol dengan semakin banyak acara yang diadakan tanpa minum-minuman beralkohol untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif. Generasi muda di Jepang pun juga mulai memberikan sentuhan modern pada tradisi ini. Misalnya, beberapa perusahaan lebih memilih lokasi yang lebih santai seperti kafe atau taman dibandingkan dengan izakaya tradisional. Yang keenam, pengaruh Sobetsukai terhadap hubungan kerja. Acara Sobetsukai juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara anggota di tempat kerja. Ini bisa menjadi momen untuk menunjukkan apresiasi kepada seseorang yang meninggalkan perusahaan dan mempererat hubungan antar kolega yang tersisa. Dalam budaya kerja Jepang, acara seperti ini membantu menciptakan rasa kizuna atau ikatan yang mendalam dan memperkuat rasa kebersamaan. Di sisi lain, beberapa kritik muncul terkait tekanan sosial dan kadang timbul dari acara seperti ini, terutama bagi mereka yang kurang nyaman dalam situasi sosial atau dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Namun, banyak perusahaan dan komunitas kini mulai lebih fleksibel dalam mengadakan acara dan memberikan pilihan bagi peserta untuk hadir tanpa merasa terbebani.
Ya, jadi begitu minasang. Acara Sobetsukai adalah salah satu tradisi perpisahan yang memperlihatkan sisi sosial dan nilai-nilai dalam budaya Jepang. Meskipun di masa kini tradisi ini mengalami perubahan, maknanya tetap penting dalam mempererat hubungan sosial dan menunjukkan rasa syukur. Dengan beradaptasi dengan perubahan zaman, Sobetsukai tetap relevan dari kehidupan sosial dan juga profesional di Jepang. Sebagai tradisi perpisahan yang berakar kuat dalam budaya Jepang, Sobetsukai menggambarkan betapa pentingnya ikatan sosial dan penghargaan antar individu di Jepang. Ya, jadi kira-kira begitu minasang untuk penjelasan mengenai tradisi perpisahan ala Jepang ini ya, atau acara Sobetsukai. Acara tradisi ini bisa jadi ide nih untuk minasang yang ingin melepaskan perpisahan dengan seseorang. Bagi minasang yang kepo atau ingin tahu beberapa budaya Jepang, minasang bisa nih subscribe dulu YouTube channel Pandai Kotoba. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Terima kasih sudah menonton. Ja, mata nih. Bye bye.